Siang hari ini Bapak Ibu ini kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan membukakan firman-Nya, izinkan Tuhan mememehkan firman-Nya di loh hati kita saudara. Jangan keraskan hati kita. Hati yang keras, hati yang berbatu-batu sulit untuk ditulisi oleh firman Tuhan. Tetapi ketika kita melembutkan hati kita, kita siapkan hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mememehkan firman-Nya. Dan itu akan menguatkan kita saudara. Firman itu berkuasa, firman itu sanggup untuk menolong kehidupan kita semua. Apapun itu persoalan yang mungkin kita sedang hadapi hari-hari ini. Ketika kita meninggikan firman Tuhan seperti perwira itu saudaraku. Dia percaya kepada firman Tuhan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Sungguh-sungguh percaya, maka sepatah kata saja apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Ketika dia imani, dia yakini, dia hargai setinggi-tingginya, dia rendahkan diri dia. Sekalipun dia perwira, tapi dia merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Katakan saja Tuhan, sepatah kata saja firman-Mu, maka hambaku pasti sembuh. Wah, luar biasa. Belum pernah ku jumpai iman sebesar ini di seluruh Israel. Dia betul-betul mengalami jamahan tangan kasih Tuhan. Saya percaya siang hari ini juga akan terjadi bagi seluruh jemaat Tuhan. Amin saudaraku. Iya. Syaratnya tinggikan setinggi-tingginya firman Tuhan. Sekalipun manusia biasa yang menyampaikan, tapi sepanjang firman Tuhan itu tidak ditambah, tidak dikurangi, maka firman itulah pribadi Allah sendiri. Di dalamnya mengandung janji, mengandung kuasa, ya, untuk memberkati kita baik selama hidup di dunia ini maupun untuk hidup di dunia yang akan datang. Haleluya, haleluya. Adapun tema firman Tuhan pada siang hari ini, datanglah kepada Tuhan dengan kesucian hati. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kemarin sudah disinggung, kita baca sekali lagi. 2, 2, 3, ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Terus, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Flashback sejenak saudara. Firman Tuhan minggu lalu Bapak Gembala kita sampaikan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kekuatan kita umat Tuhan adalah berdoa. Tetapi untuk kita bisa berdoa dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, lebih dahulu kita harus menenangkan diri kita saudara. Dan disambung lagi firman Tuhan kemarin, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena bukan dari luar yang menajiskan kita. Ternyata yang bisa mengotori kita, menajiskan kita justru dari dalam, yaitu dari hati manusia. Sebab di dalamnya ya keluar segala yang jahat-jahat saudara. Dan itulah yang bisa menajiskan manusia. Pada hari ini, pada siang ini Tuhan ingatkan, untuk kita bisa datang ke tempat kediaman Tuhan, Gunung Sion, maka kita harus datang dengan hati yang suci, hati yang bersih. Ya. Sadar atau tidak sadar, apa yang selalu menghalangi manusia untuk datang kepada Tuhan, dari sejak opung kita Adam sampai sekarang, yang selalu menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan adalah dosa. Dosa menghalangi kita untuk bisa sampai ke hadirat Tuhan. Mungkin kita bisa datang ke gereja, tapi tidak semua yang datang ke gereja itu mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Kenapa? Ada dosa yang menghalangi. Dan dosa itu menajiskan kehidupan manusia, saudara.
sehingga tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan. Karena untuk hadir dalam kehadirat Tuhan itu, ya saudara, harus terlebih dahulu kita mentahirkan diri kita, menyucikan kita, sehingga kita layak, seperti tadi di ayat yang terakhirnya, mereka lah yang akan menerima berkat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan nyata berkat berkelimpahan, saudara. Tetapi untuk bisa sampai ke sana, maka kita harus mentahirkan diri kita. Tetapi saudara, firman Tuhan sudah berkata bahwa dunia ini dengan segala isinya sudah berada di bawah pengaruh kuasa si jahat. Dunia ini sudah berada di bawah kuasa si jahat di mana-mana. Dosa ditaburkan oleh si jahat, bagikan benih-benih itu, benih-benih panah api si jahat. Banyak berguguran imannya kena panah api dari si jahat ini, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 19. Yang tidak bisa dipungkiri, sulit untuk kita bisa mempertahankan kesucian kita hari-hari ini, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita mulai dari sini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, sebenarnya manusia berasal dari Tuhan. Kalau dikatakan berasal dari Tuhan, berarti sesungguhnya manusia itu suci, saudara. Bahkan kita dihembuskan nafas oleh Tuhan. Berbeda dengan ciptaan lainnya, hanya lewat berfirman maka jadilah. Tetapi khusus manusia, sekalipun dari debu tanah liat, dihembuskan nafas sehingga menjadi makhluk yang hidup. Artinya esensi manusia sebenarnya adalah suci, sempurna, baik adanya, sungguh amat baik. Kalau yang lain kan ya, ketika sudah diciptakan Tuhan katakan apa? Baik. Tapi khusus manusia sungguh amat baik. Tetapi kita sudah dicekoki, saudara. Mana ada yang bisa sempurna? Manusia jahat begini-begini. Sehingga ya sudahlah, dimaklumi saja, ya memang jahat. Begitu, saudara. Ini adalah pengaruh-pengaruh dari setan, saudara. Di mana-mana sekarang setan berseliweran, saudara. Tetapi bagi orang-orang yang mata rohaninya dibukakan, dicelikkan, akan bisa melihat. Waduh, dunia ini semakin gelap, semakin kotor, saudara, semakin najis. Tidak ada tempat yang bersih lagi, semua sudah kotor. Waduh, kok kotor semua. Kita lihat di media sosial, semua kotor-kotor, najis-najis. Sehingga saking seringnya kita menjadi terbiasa. Karena terbiasa, ya kita menganggap itu biasa saja. Karena sudah terbiasa, saudara. Ya biasa saja, orang membunuh biasa saja. Bahkan sudah sering saya melihat orang tua kandung memperkosa, ya menodai anaknya sendiri. Lama-lama biasa karena sudah sering, saudara. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, jangan anggap itu hal biasa, saudara. Kita dibukakan mata rohani oleh Tuhan, sehingga kita semakin berawas-awas. Sekalipun semakin jahat dunia ini, tetapi bagi kita justru semakin mempersiapkan diri. Wah, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Aku harus terus berjaga-jaga, mempersiapkan diri. Ya, karena orang sekarang semakin terlena dengan hal-hal yang jahat. Tetapi bagi kita, seperti firman Tuhan berkata, biarlah yang najis semakin najis, tetapi yang kudus semakin menguduskan dirinya. Jangan kita mau ikut-ikutan, jangan kita mau terbiasa dengan hal-hal yang jahat, saudara. Tetap kita semakin mempertahankan esensi daripada kita hidup di dunia ini adalah ya ketaatan kepada firman Tuhan, dan itulah yang menguduskan kita. Jangan kita beralasan, oh pokoknya ada darah Yesus kok, tinggal datang ke gereja disucikan, amin. Tapi dalam hidup kita juga harus ada kesungguhan hati, perjuangan. Berjuang untuk hidup kita disucikan terus senantiasa. Lewat mendengarkan firman Tuhan,
lewat membaca merenungkan firman Tuhan, lewat mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berkeluarga, kita terapkan. Prinsip-prinsip dalam Alkitab ini kita terapkan. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Sama seperti dirinya sendiri, rela menyerah. Kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan. Ya, kita jujur, kita melakukan yang terbaik, enggak malas-malasan, saudara. Itu tandanya kita menjadi manusia baru. Ada amin? Ya. Coba kita baca dulu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-9. Jadi mengikut Tuhan ini seperti Bapak Gembala kemarin katakan, terjadi pembaharuan, terjadi pertobatan 180 derajat, berbalik saudara. Menjadi manusia baru, yang lama ditinggalkan. Tidak bisa berjalan berbarengan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya, jadi saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan, berjuang untuk taat dengar-dengaran akan firman Tuhan yang sudah kita terima, kita baca, kita renungkan, maka sedikit demi sedikit mata rohani kita dicelikan, semakin jelas, dan kita akan tahu kehendak Tuhan. Kita akan tahu bagaimana harus bersikap dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita dan sebagainya. Ya. Sehingga sekalipun di mana-mana sekarang sedang berseliweran akan dosa, nanti lambat laut, ya, kita mulai kehilangan kemampuan, ya, lebih tepatnya seperti itu, mulai kehilangan kemampuan untuk menikmati segala yang ditawarkan di dunia ini, saudara. Mulai saudara akan mulai tidak bergairah lagi kepada sesuatu yang sifatnya hawa nafsu, duniawi, daging dan sebagainya. Itu mulai tidak lagi menarik di mata kita, saudara. Kehilangan gairah kita terhadap segala sesuatu yang sifatnya makan, minum, kawin, mengawinkan, kepuasan jasmania itu, saudara, perkara-perkara daging. Perhatikan orang-orang yang mulai serius, saleh, berjuang untuk hidup bergaul erat dengan Tuhan, maka dia mulai akan merasa kehilangan gairah terhadap perkara-perkara lahiriah. Ya, ini yang kadang membuat, wah, jangan terlalu serius kali lah ikut Tuhan, jadi orang aneh nanti katanya, saudara. Memang waspada juga, saudara. Ya, harus punya hikmat juga. Nanti ya kita buka supaya nanti ada bedanya, ya, orang yang tahu firman dan dipraktekkan tetapi penuh hikmat seperti Tuhan Yesus. Beda dengan ahli Taurat. Mereka tahu firman, mereka melakukannya, saudara. Ya, mereka memberikan persepuluhan, mereka berpuasa, memang mereka melakukan firman Tuhan, tetapi ada satu hal yang mereka lupakan, yaitu kasih, saudara. Ada orang nanti ikut Tuhan, taat beribadah, rajin ke gereja, rajin bersekutu, rajin berpuasa, rajin membaca Alkitab. Tapi kalau tidak hati-hati, dia kehilangan esensi yang utama. Sehingga nanti kemanapun dia pergi, membuat orang gak suka. Karena sikit-sikit nanti menghakimi kerjanya, saudara. Oh, kau salah, kau orang berdosa, kau salah, kau orang berdosa, gak mau aku bergaul samamu. Begitu, saudara. Jadi orang aneh, saudara. Nanti lagi jalan-jalan, ya, ayo kita ke sana, ayo, ada nengok pertunjukan, ada tari-tarian dan sebagainya. Udah ngapain lah kita ke situ, udahlah baca Alkitab aja kita sini, berdoa kita sini. Jadi orang aneh, saudara. Sehingga orang jadi alergi, kok jadi aneh sih kawan itu sekarang, nggak enak sama dia, saudara. Ya, sedangkan pelayanan Tuhan Yesus berbeda. Dia tetap duduk makan dengan orang-orang berdosa, saudara.
Ya, sehingga orang Palestina lihat, wah, kok mau dia duduk sama orang-orang berdosa, kok mau pula dia datang ke situ. Ya. Sehingga apa Tuhan Yesus katakan? Bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Ya, nanti kita lihat, Saudara. Tapi satu hal yang saya sampaikan tadi barusan, yaitu ketika kita ikut Tuhan, mata rohani kita mulai terbuka. Ketika mata rohani kita terbuka, maka segala yang ditawarkan dunia ini yang sifatnya duniawi dan sebagainya itu mulai tidak lagi menggairahkan kita. Mulai tidak lagi menarik di hati kita. Itu tanda-tandanya, Saudara. Ada amin? Nah, kalau masih sangat menarik, kalau itu yang terus kita cari-cari, oh itu tanda tanya, berarti roh Tuhan belum menguasai hidup kita, Saudara. Tapi jangan stop sampai situ, terus berjuang aja, ikut Tuhan. Terus datang terus. Tuhan, aku memang udah rajin beribadah, tapi masih tertarik kali aku sama hal-hal dunia, bagaimana? Datang aja terus. Memekan, dengar terus firman Tuhan, nanti berubah, Saudara. Ya, jangan lekas cicing, Saudara. Jangan lekas menyerah, jangan. Seperti lagu tadi, jangan, ku tak akan menyerah, Saudara. Kalaupun sekarang gagal, kan masih diberi napas hidup. Berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita, Saudara. Yang penting buka hati kita, buka diri kita untuk terima firman Tuhan. Firman Tuhan tadi di awal dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, tangan menunjuk perbuatan, hati, ya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ini perkataan, Saudara. Dan saya kaitkan tadi bahwa yang menajiskan manusia bukanlah dari luar, justru dari dalam, dari hati kita. Jadi untuk kita layak masuk ke hadirat Tuhan di Gunung Sion, karena di sanalah berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah, Saudara. Syaratnya kita harus mentahirkan diri kita, membersihkan diri kita. Barulah kita layak untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Barulah kita layak untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan di sanalah berkat-berkat Tuhan berkelimpahan, Saudara. Saya tidak katakan, oh berarti gak boleh ya datang ke gereja kalau belum kudus. Berarti gak bolehlah ke gereja, tunggu kudus dulu, tunggu suci dulu hatiku baru mau ke gereja. Ini masih belum suci, cemana? Bukan begitu artinya, Saudara. Kalau soal begitu, iblis pun datang ke menghadap Tuhan, Saudara. Gak usah orang berdosa, iblis pun datang, Saudara, menghadap Tuhan, Saudara. Tapi yang dimaksud syarat untuk datang ke hadirat Tuhan, membersihkan tangan, membersihkan hati dan perkataan, adalah orang-orang yang rindu untuk mengalami lawatan Tuhan dan berkat-berkat daripada Tuhan. Karena ketika kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan, segala berkat Bapa itu disediakan. Sehingga janji Tuhan takkan dibiarkan umatnya berkekurangan, Saudara. Selalu dicukupkan apa yang dibutuhkan. Ya. Ini nanti kita lihat lagi, Saudara. Bukan mesti kaya, ya. Paulus juga, dia harus berjualan tenda, membuat tenda supaya untuk memenuhi kebutuhan penginjilan, Saudara. Artinya, Saudara, untuk kita datang ke hadirat Tuhan, contoh kecilnya saja, Saudara, ada orang malam minggu berbuat dosa, tetapi minggu tetap datang beribadah, Saudara. Ya, untuk mengikuti upacara pengampunan, ya, supaya aku diampuni dosa yang tadi malam. Minggu depan lakukan lagi, minggunya datang lagi kepada Tuhan. Begitu terus, Saudara. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Bukan berarti kita, ya, harus nggak pernah berbuat dosa lagi baru boleh
melayani Tuhan, baru boleh beribadah, bukan. Tetapi jangan sampai seperti contoh saya tadi, saudara. Ini tanda orang yang tidak mau bertobat. Malam minggu berzina dengan selingkuhan, minggunya melayani di gereja. Kan repot, saudara. Ini namanya ya menyalahkan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-16 ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, kita dipanggil Tuhan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kita sebenarnya adalah orang-orang merdeka, tidak lagi di bawah kuasa hukum Taurat. Sehingga kehidupan kita ya memiliki kasih karunia daripada Tuhan. Itulah lewat korban Kristus. Karena lewat darah Yesus kita disucikan senantiasa saya. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Sehingga kita akan terus dimampukan untuk setia kepada Tuhan. Tetapi sekalipun kita memiliki kasih karunia itu, jangan kita gunakan justru untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita, saudara. Gak mau bertobat istilahnya. Tetap hidup dalam dosa. Nah ini sama dengan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Jangan. Tapi mari kita berjuang terus naik ke gunung Tuhan. Namanya naik ke gunung itu memang capek, berat. Butuh kekuatan, butuh latihan, butuh banyak makan supaya ada tenaga. Tetapi di atas gunung Tuhan itulah berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah, saudara. Terus berjuang untuk datang menghampiri tahta kasih Tuhan. Syaratnya terus kita menyucikan hati kita. Karena gampang hati kita ini ditaburi benih si jahat ini, saudara. Sehingga nanti kalau kita tidak jaga hati kita, ternodai dia, saudara, oleh segala, apalagi kalau sudah parah, saudara, pelbagai jenis kotoran katanya. Kehidupan yang seperti ini nanti lama-lama seperti anjing dan babi, saudara. Artinya mengulang-ulang dosa, berkubang dalam dosa, saudara. Baru sebentar dibersihkan, masuk lagi ke kubangan, saudara. Jangan. Kita singgung dulu mengenai kenajisan ini, saudara. Karena inilah yang sebenarnya menghalangi kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Bagaimana kita mau datang ke hadirat Tuhan yang adalah maha kudus, maha sempurna, maha terang yang tak terhampiri, saudara. Saking kudusnya. Bagaimana kita mau datang ke hadirat Tuhan tapi kita tidak mentahirkan diri kita? Gak bisa, saudara. Kita lihat dulu sejarahnya. Imamat pasal 5 ayat yang kedua. Apa sebenarnya perihal tentang kenajisan ini, saudara? Ya. Imamat pasal 5 ayat yang kedua. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Ya, walaupun dia tidak sadar, tetap dikatakan bersalah. Ayat yang ketiga. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu. Tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Ya, bersalah juga, saudara. Ayat yang keempat. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya. Hati-hati juga bersumpah, saudara. Bisa jadi najis, saudara. Coba teruskan. Hendak
berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor. Teledor itu tidak berpikir bijak, saudara. Teledor itu asal-asalan aja, saudara. Teledor, asal ngomong, saudara. Ini teledor, saudara. Terus Tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. terus Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. ya, jadi kena sesuatu yang najis itu dipersamakan dengan dosa di hadapan Tuhan, saudara. Ayat yang ke-6, Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. ya. Jadi kita lihat dulu mengenai kenajisan ini. Apa artinya najis, saudara? Najis artinya kotor, terkena kepada sesuatu yang kotor, tercemar, tidak bersih di hadapan Tuhan, sehingga akibatnya tidak boleh beribadah kepada Tuhan, tidak boleh masuk ke baitnya Tuhan, akan diusir itu, saudara. Tidak boleh, bahkan tidak boleh bersentuhan fisik dengan orang lain, karena akan mencemari orang lain. Jadi orang yang najis ini bisa mencemari orang lain. Ngeri ya, tercemar orang. Makanya hati-hati juga kita bergaul ini, saudara. Tuhan ingatkan, bisa tercemar kita tanpa sadar, saudara, najisan ini, saudara. Gak usah jauh-jauh lewat ngomong perkataan, nanti dibawa kita tanpa sadar, mulai kita jadi ikut menjelek-jelekkan orang lain, bergosip dan sebagainya. Kena kita, kena najis, saudara. Makanya hati-hati, saudara. Dan ini di hadapan Tuhan ini dosa, bersalah, dipandang bersalah kita. Dan waspada, setiap namanya dosa itu selalu ada konsekuensi yang akan kita terima. Gak bisa menghindar kita, saudara. Setiap kita melakukan dosa apapun itu, sekecil apapun itu, Tuhan tahu. Dan ada konsekuensinya, itu makanya kita takut, saudara, berbuat dosa. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Enggak kita ya berlalu begitu saja, enggak ada efeknya sama kita. Enggak. Jangan pikir enggak ada efeknya, ada, saudara. Ngeri. Hawa cuman gara-gara makan buah sampai sekarang kita terima akibatnya, saudara. Itu yang mengerikannya dosa ini, saudara. Ada efeknya, ada konsekuensi yang akan kita terima, saudara. Makanya kadang-kadang hidup kita enggak diberkati sekarang. Cek, jangan-jangan akibat atau konsekuensi yang harus kita terima karena perbuatan kita di masa yang lalu kita, saudara. Mungkin di masa lalu kita ada kejahatan kita yang enggak baik, sehingga harus kita terima efeknya sekarang. Jangan-jangan dari hubung kita, enggak kita, tapi dari hubung kita, sehingga dosa ini kutuk dia, saudara, ke keturunan ketiga dan keempat, saudara. Jadi setiap dosa ada konsekuensinya, makanya Tuhan datang. Tuhan tebus kita dari dosa, karena dosa upahnya ada kutuk yang menaungi orang yang hidup dalam dosa ini, saudara. Hingga harus ditebas ini, saudara, diputuskan, saudara. Kalau enggak, ngapain repot-repot dia mempersembahkan kambing domba, saudara? Harus dipotong ya supaya mengadakan pendamaian kepada Tuhan, karena dosa ini ada kutuknya. Sebelum dia persembahkan kambing domba, kalau enggak ada uangnya, paksa beli merpati atau tekukur. Kalaupun enggak sanggup beli merpati, terpaksa beli 1/10 tepung eva, yang terbaik kata Tuhan. Kalau dibaca ini seterusnya ya, artinya ya dosa ini ada efeknya, ada konsekuensinya. Tapi Tuhan kasih solusi ya supaya kita tidak terkena kutuk ini, saudara. Harus kita selesaikan, kita buat satu korban pendamaian agar terhindar dari kutuk dosa ini, saudara. Bahaya ya kenajisan ini ya, kotor. Sehingga membuat kita tidak bisa naik ke hadirat Tuhan. Enggak suci kita, dipandang bersalah karena tercemar, diusir kita, saudara. Enggak layak. Dan sejarahnya di dalam Alkitab saya periksa ya, yang paling Israel takuti waktu itu
adalah penyakit kusta. Kusta ini adalah mereka anggap itu kenajisan seumur hidup karena tidak ada obatnya, saudara. Orang yang kena kusta, mereka langsung memandang orang itu adalah orang yang dikutuk Tuhan, orang yang dibenci Tuhan. Karena orang yang sempat kena kusta akan dipandang najis seumur hidupnya. Kan ada sempat raja itu ya kena kusta ya. Siapa dia? Uzia ya. Dia kena kusta seumur hidupnya, saudara, sehingga diasingkan, saudara. Gak boleh bergaul dengan orang. Dianggap najis seumur hidup. Gak boleh bekerja, gak boleh beribadah, apalagi saudara. Beribadah gak boleh, najis. Gak boleh bergaul, nanti menular, saudara. Bahkan dengan keluarganya diasingkan, saudara. Kan pahit kan, sakit kan. Makanya takut kali Israel waktu itu. Janganlah sempat sampai kena penyakit kusta ini, saudara. Karena langsung diasingkan. Dipandang orang yang jahat di hadapan Tuhan. Bagaimana, saudara? Coba bayangkan akibatnya, saudara. Berarti samalah ini artinya orang yang sakit tapi tidak boleh ke rumah sakit, nggak boleh berobat. Nah, bagaimana solusinya? Nggak ada solusi, saudara. Padahal kan orang sakit harus dibawa berobat, dibawa ke rumah sakit. Ini nggak boleh, saudara. Inilah ngerinya kenajisan ini, saudara. Sama seperti orang sakit, tapi nggak boleh berobat ke rumah sakit. Kan mau cemana, saudara? Masa sakit ya tentunya kan dibawa berobat ke rumah sakit. Ini sakit tapi nggak boleh ke rumah sakit, kan nggak ada solusi, saudara. Bahkan kalau mereka berada di tempat umum, mereka diharuskan untuk menunjukkan identitas kenajisan mereka. Mereka harus berteriak-teriak, najis, sehingga orang menghindar, saudara. Kan malu, saudara. Cobalah kita bayangkan gitu. Kita dipandang najis kan, kena kusta. Kalau kita berada di kerumunan orang, ada orang, kita harus berteriak, saudara. Najis, tolong minggir, ada yang najis ini, begitu, saudara. Sehingga menghindarlah orang, saudara. Malu. Imamat 13 ayat yang ke-45, nanti dikatakan ngarang pula saya ya. Imamat 13 ayat yang ke-45, ini sejarah najis ini ya. Ya. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Iya, pakaiannya pun harus cabik-cabik, saudara. Nggak boleh dia pakai pakaian yang bagus. Harus pakai pakaian pengemis, pakaiannya harus jelek, begitulah kira-kira, saudara. Terus? Rambutnya terurai. Iya, nggak boleh sisiran, saudara. Biarkan aja begitu, jangan dikucir-kucir, biarkan aja gitu. Terus? Dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis. Malunya, saudara. Cobalah ini kita tarik di kita sekarang. Kalau lah kita kan tahu ya, baru berbuat kenajisan tapi bangga kita melayani. Bagaimana, saudara? Bagaimana? Kalau dulu dipermalukan, saudara. Najis. Wah, malu kali, saudara. Tapi sekarang banyak orang najis tapi justru pede-pede aja, saudara. Ya, pura-pura nggak tahu aja, saudara. Tapi nanti, makanya murka Tuhan nanti ngeri kali, saudara. Ngeri kali kalau kita nggak mau bertobat, ngeri. Kalau kita nggak mau bertobat, apalagi diingat semua kejahatan bertimbun-timbun sampai ke hadapan Tuhan, saudara. Jahat kali kau dulu, katanya. Wah, gawat kita, saudara. Makanya terus kita berjuang lewat ketajaman firman Tuhan ini. Saya kan nggak tahu kehidupan kita, saudara, bagaimana kita dikoreksi semua, saudara. Tuhan tahu, mata Tuhan ada di setiap tempat mengawasi, saudara. Ya, mungkin sekarang masih keras hatinya, ya sudah. Tapi masih mau datang beribadah, dengar firman. Oh, puji Tuhan. Satu kelak nanti batu yang keras itu mudah-mudahan oleh pertolongan Tuhan akan lembut juga. Amin, saudara. Kan ada juga orang gak langsung bertobat. Dengar di hari ini keras hatinya, dikeraskannya. Tapi nanti perjalanan kehidupan mungkin satu kelak pas dia ketemu pas lagi KKR, entah karena sakit penyakit, entah karena kecelakaan, entah bagaimana. Macamlah cara Tuhan itu, saudara. Ya syukurlah kalau seperti beribadah sekarang ini Tuhan jamah langsung bertobat, ya puji Tuhan. Ya nggak mesti
kecelakaan dulu, nggak mesti sakit dulu kan. Gawat kalau dihajar dulu kan baru bertobat. Kalau langsung bertobat ya puji Tuhan saudara. Inilah ngerinya kenajisan ini saudara. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, pelayanan dia berbeda dengan ahli Taurat. Ya, kalau ahli Taurat dan orang Farisi, mereka ya seperti itu saudara. Ada orang najis menghindar. Itu orang berdosa. Sana. Jijik saudara, jijik. Dikucilkan. Ada orang berdosa bukan ditolong, jijik saudara. Tetapi bagaimana pelayanan Yesus saudara? Matius 8 ayat yang pertama. Matius 8 ayat pertama. Ada seorang kena kusta. Ini saya katakan tadi, kusta adalah penyakit yang paling mengerikan bagi Israel ketika itu. Karena akan dikucilkan saudara. Matius 8 ayat yang pertama ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, terus? Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Ya, kusta tadi sama dengan kenajisan seumur hidup. Ngeri saudara, malu, dikucilkan. Terus? Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sekalipun dia kusta, ya. Kalau sekarang itu ibarat sekalipun dia orang berdosa, bahkan banyak kali dosanya, dia sendiri pun gak ingat dosanya saking banyaknya saudara. Tapi dia memberanikan diri datang menyembah Tuhan saudara. Jadi jangan artikan ayat yang tadi, oh berarti aku gak boleh lagi ke gereja, oh berarti aku gak boleh lagi dengarkan firman Tuhan. Bukan begitu artinya saudara. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Oh tunggu kudus dulu baru boleh naik. Bukan begitu saudara. Ini orang yang sakit kusta pun dia datang menyembah Tuhan. Apa katanya? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku. Apa kata Tuhan? Teruskan. Ayat yang Tiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, terus? Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya, luar biasanya pelayanan Yesus ya. Kalau saudara perhatikan tadi, coba tampilkan ayat yang ketiga. Apa yang Yesus lakukan terhadap orang kusta itu? Yesus menjamah orang itu saudara. Wah, justru dia jamah. Padahal gak boleh saudara. Harus dihindari. Itu hukum Musa seperti itu, dihindari. Gak boleh kena kepada si kusta tadi, nanti jadi najis saudara. Tapi Yesus, dia jamah orang itu dan seketika itu juga tahir, suci saudara, sembuh dari kustanya saudara. Dan ini membuat ahli Taurat dan orang Farisi menjadi sepertinya bagaimana ya? Aduh kok jadi siapa orang ini? Dikacau balokannya hukum-hukum Musa, Taurat kita. Kok disentuhnya yang najis? Menjadi tahir saudara, tapi jadi sembuh saudara. Luar biasa hukum kasih Tuhan ini ya, menghancurkan batas-batas itu saudara. Kita juga seperti itu saudara. Dari sini saya tarik kesimpulan, kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudusnya Tuhan, maka kita bagaikan terproteksi, ditudungi. Sehingga ya, bukan kita yang kena terhadap yang najis itu, justru kita bisa mentahirkan orang yang najis saudara. Begitu, jangan pula kita yang kena saudara. Justru kita yang mentahirkan orang. Jangan jadi kita yang ikut najis saudara, udah terbalik. Inilah pelayanan Tuhan Yesus. Ada juga orang yang tahir, tapi dia menghindar orang yang najis. Inilah ahli Taurat tadi saudara. Gak mau dia kena saudara. Ah nanti jadi najis juga aku. Begitu saudara. Tapi pelayanan Tuhan Yesus ini, dia jamah. Dia duduk
dengan orang-orang berdosa, dia makan bersama dengan orang-orang berdosa. Tapi efeknya orang-orang berdosa tadi jadi bertobat. Bukan dia ikut-ikutan mabuk segala macam, bukan saudara. Tapi dia mentahirkan setiap orang yang dia jumpai saudara. Ini pelayanan yang benar. Pelayanan yang Yesus contohkan. Berbeda dengan ahli Taurat tadi, mereka pokoknya menurut hukum Musa seperti ini. Yang najis jangan, hindari. Kita saja di sini, jangan kita bergaul dengan orang-orang berdosa. Nanti kita jadi najis. Ini masih Taurat saudara. Ini ilmunya masih tahap-tahap level dasar. Ya. Tapi Yesus contohkan. Ya. Dia bergaul ya. Dia mau duduk dengan orang-orang berdosa, tapi bukan untuk menjadi najis, tapi dia mentahirkan setiap orang. Maka luar biasa sebenarnya kita orang-orang benar ini saudara. Kita membawa berkat kemanapun kita pergi saudara. Perhatikan kalau kita hidup dalam Tuhan, kemana kita masuki suatu rumah ya, kita sampaikan damai sejahtera bagi rumah ini. Dan kalau kita disambut, bahkan kita diberi air minum, air putih saja, berkat itu akan turun atas rumah itu saudara. Firman Tuhan katakan. Tapi kalau salam kita itu tidak diterima, kita tidak diterima di rumah itu, balik lagi berkat yang sudah kita sampaikan tadi saudara, balik ke kita. Luar biasa, kehidupan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan ini membawa berkat, mendatangkan berkat. Sehingga bahkan dikejar-kejar berkat saudara. Jika kita hidup dalam kekudusan Allah, bukan hanya kita terhindar dari kenajisan dosa, justru kehidupan kita bisa mentahirkan, menyucikan, menyembuhkan orang lain. Makanya kalau ada sakit, doakan. Jangan kita ragu-ragu saudara. Kan ada roh Tuhan dalam diri kita. Jangan kita pikir nanti gak sembuh malu aku. Bukan. Sembuh gak sembuh urusan Tuhan. Yang penting tulus hati kita. Tulus hati kita berdoa kepada Tuhan Bapa kita yang baik. Bapa, aku berdoa buat orang yang kukasih ini. Dia sakit, Tuhan sembuhkan dia Tuhan. Jamah dia Tuhan. Jangan langsung pikirkan nanti enggak sembuh malu aku. Jangan saudara. Ada roh Tuhan diam dalam kita. Masa ragu-ragu kita? Nanti ada orang kerasukan setan. Pergi kita diam-diam saudara. Nanti aku Kristen disuruh pula aku. Pergi kita. Lari kita. Aduh malu ya. Jangan saudara. Kan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 kan, roh itu adalah kuasa bagi kita. Hingga kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ya. Jadi ingatlah saudara, dosa itu selalu ada konsekuensinya. Jangan kita sepele berdosa saudara. Sepele kita menjelek-jelekkan orang. Sepele saja kita mengatakan sesuatu yang enggak baik terhadap orang lain, saudara. Jangan, itu ada efeknya itu saudara, enggak baik itu saudara. Nanti ada konsekuensinya yang akan kita terima. Mungkin sepertinya enggak langsung, tapi nanti kita juga digitukan sama orang lain saudara. Ada konsekuensi selalu kita alami dari dosa yang kita lakukan saudara. Seperti hukum sebab akibat saudara. Kalau orang katakan karma saudara, kena karma. Tapi begitu juga perbuatan baik kita, ada juga konsekuensinya saudara. Segelas air putih saja kata Tuhan, Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya kebaikan-kebaikan kita pun gak dilupakan Tuhan. Apapun segala perbuatan amal baik kita yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, mulai dari Yerusalem dulu, dari keluarga kita, istri kita, bagaimana cara kita memperlakukan istri kita, bagaimana cara kita memperlakukan suami kita di rumah. Itu dicatat semua, Tuhan tahu bagaimana. Ya, jangan nanti alasan kita berdoa, tapi suami enggak kita layani, dia berangkat kerja bagaimana?
Enggak peduli kita anak udah makan atau belum, kita biari saja saudara. Tapi berdoa, nah itu bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Gak usah dulu berdoa, lakukan itu sama dengan mempraktekkan firman, mengasihi keluarga, merawat, mendidik. Sama seperti perempuan Amsal itu kan saudara. Untuk apa berdoa tapi keluarga gak terurus, begitu saudara. Duluan dulu. Kan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang ini luas pengertiannya. Jadilah tenang artinya berarti segala urusan kita perbaiki dulu. Jangan masih ada berantem segala macam. Mau berdoa pula alasan berdoa. Keluarga nggak diperhatikan. Pokoknya aku mau ibadah. Piring bertumpuk segala macam. Rumah berserak segala macam. Alasan pokoknya ibadah lah. Namanya ibadah kok mengutamakan Tuhan. Salah ini saudara. Bereskan dulu Yerusalem, amin. Yerusalem, bereskan dulu, beres semua. Jadi suami yang tidak takut Tuhan ini pun, wah memang berubah memang. Ada juga gunanya dia ikut-ikut ibadah itu ya. Jangan justru terbalik. Semakin dia ikut-ikut fellowship itu, semakin dia ikut-ikuti pendeta itu, makin rusak keluarga gua. Kurang ajar pendeta itu. Diajak-ajaknya istriku, kan gawat jadinya. Jadi pendeta yang kena saudara. Gara-gara ikut fellowship si kawan itu jadi gak terurus, anak-anakku kurus semua, mencret sakit, dibiari saja. Pokoknya alasan ibadah. Salah saudara. Ada amin? Ya. Jadi gak kalah penting ya, gak kalah penting kehidupan keluarga kita, justru itulah praktek firman. Itulah praktek firman itu saudara. Praktekkan mulai dari pagi sampai malam, praktekkan prinsip-prinsip dalam Alkitab ini, praktekkan, bukan hanya omdo, bukan hanya berdoa, Yesus berkati aku, Yesus begini, kita doakan pula yang lain, seluruh dunia ini kita doakan. Percuma itu semua kalau kita nggak mengurus kehidupan kita, Yerusalem kita saudara. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Supaya nggak berat, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang-kadang yang kita layani ini kita ngeselin sebenarnya. Artinya ya supaya kita nggak berat melakukannya, ya lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena memang dari Tuhan lah kita terima upah. Amin. Coba ayat yang ke-24-nya ya. Ini waktu sudah mepet sekali, mau perjamuan lagi nih. Sedikit lagi saudara. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai ayat yang keberapa? Iya, teruskan aja ayat 4 aja. 24. Ayat yang ke-24. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya, upah itu kita terima dari Tuhan. Jadi saudara, ya, kutuk juga akan kita terima kalau kita berbuat dosa. Tapi upah juga akan kita terima kalau kita hidup benar, saudara. Upah dari Tuhan. Kalau zaman Musa, saudara, untuk mendapatkan pengampunan itu mereka harus repot-repot, saudara. Korban kambing domba segala macam, saudara. Ya, betapa repot dan susahnya untuk mendapatkan pendamaian pengampunan ini, saudara. Karena bagaimana kita mau diberkati kalau masih berseteru dengan Tuhan? Bereskan dulu, berdamai dulu dengan Tuhan, baru kita minta berkat dari Tuhan. Ya. Kalau kita masih berseteru dengan Tuhan, bukan berkat yang akan kita terima, justru mendatangkan kutukan terhadap keluarga kita. Sehingga akibatnya sekalipun kita rajin beribadah, berfellowship dan segala macam, tapi rumah tangga kita justru hancur-hancuran, saudara. Ini satu perenungan bagi kita. Jangan sampai seperti ini, saudara. Jangan. Inilah efek dosa ini, konsekuensi dosa ini, saudara. Menjadi beban kehidupan manusia, bukan hanya membebani selama di dunia ini, termasuk nanti di kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu terus kita berjuang untuk membereskan dosa kita, kenajisan-kenajisan. Tahirkan semua, saudara. Berjuang, naik ke gunung Tuhan. Sucikan hati kita, sehingga kita layak untuk bersama dengan Tuhan, menghadap hadirat Tuhan.
dan kita akan menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Ya. Untuk itu saudara, sebagaimana Tuhan mempunyai tempat kediaman, itulah di Gunung Sion, di sorga, di rumah Bapa saudara. Selayaknya sebenarnya manusia pun harus punya namanya tempat kediaman, itulah rumah saudara. Karena di rumahlah tempat tinggal kita, di rumahlah kita bisa membersihkan diri dari kenajisan-kenajisan kita, dari segala yang mengotori kita. Kan di rumah kita mandi, di rumah kita membersihkan diri kita, di rumahlah kita bisa beristirahat. Ya, Bapa juga punya rumah, kita juga punya rumah. Sekalipun di rumah di dunia ini hanyalah sementara, rumah kita sesungguhnya sedang dipersiapkan. Seperti kata Tuhan Yesus, ya, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat, supaya di mana aku berada di situ pun kamu berada. Jadi tempat sejati kita, rumah sejati kita nanti di sorga. Tapi sekalipun demikian, karena kita masih ada di dunia ini, maka kita siapkanlah tempat tinggal kita di dunia ini, rumah kita, itulah keluarga, rumah. Ya. Menjadi tempat teraman, tempat ternyaman, tempat terindah yang bisa kita beristirahat, kita bisa membersihkan segala aib-aib kita, kenajisan kita saudara, membersihkan diri kita. Jadi sebenarnya idealnya rumah ini menjadi tempat yang terbaik. Memang enak tinggal di hotel, enak tinggal di mana-mana, yang enak-enak tempatnya, tapi tetap seperti katakan, lebih baik di sini, rumah kita sendiri, di rumah saudara. Celaka kalau sampai rumah kita tidak ada damai sejahtera. Celaka kalau justru di rumah kita menjadi tidak aman. Kan gawat, udah terbalik saudara. Justru di rumahlah tempat kita jadi aman, jadi nyaman, jadi damai, jadi tenang, bisa beristirahat, ya, bisa berkasih-kasihan dan sebagainya. Di rumah saudara. Jangan terbalik, justru di rumah tempat kekacauan. Gak betah aku di rumah, mau teruslah. Entah kemana-mana aja ada aja alasan untuk keluar saudara. Ini Yerusalemnya, rumah. Makanya orang benar mendapati tempat penggembalaan. Penggembalaan itu rumah. Kenapa disebut penggembalaan? Karena kita adalah kawanan domba. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri pasti diterkam oleh binatang buas. Kita harus menjadi kawanan domba-domba yang digembalakan dengan satu gembala. Orang benar mendapati tempat penggembalaan. Artinya rumah saudara. Di dalam penggembalaan inilah rumah kita saudara, tempat yang paling aman, tempat yang paling menyenangkan, sehingga kita terhindar dari sasaran binatang buas. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri saudara, ada orang gak mau ibadah lagi, sendiri-sendiri ada di rumah saudara. Aku kan bisa sendiri di YouTube segala macam, gak mau lagi ibadah saudara, sesat nanti saudara. Jadi sasaran binatang buas saudara. Tapi di rumah, ya, perbaiki rumah kita, jadikan rumah kita, ya, menjadi tempat yang paling aman, nyaman, tentram saudara, supaya kita bisa membersihkan diri kita. Karena dunia ini berada di bawah kuasa si jahat ini saudara, di mana-mana berseliweran dosa ini. Tapi kalau kita kuat, Yerusalem kita kuat, rumah tangga kita kuat, keluarga kita kuat, hubungan di dalam rumah itu kuat saudara, aman kita saudara. Karena disitulah kita bisa membersihkan diri kita. Ya, rumah bagi kita saudara. Terlebih nanti rumah Bapa di sorga saudara, di Yerusalem baru. Syaratnya rumah itu harus didirikan di atas fondasi yang benar. Itulah batu karang yang kokoh, firman Tuhan. Jangan didirikan di atas pasir. Sehebat apapun, semewah apapun rumah itu pasti hancur. Seberapa banyak nikah rumah tangga hancur, padahal pestanya meriah luar biasa, banyak undangan hadir dan segala macam meriah, tapi hancur saudara. Kenapa? Karena dibangun di atas pasir. Jangan. Bangunlah rumah itu di atas pondasi yang benar, yang kuat. Itulah batu karang, Kristus. Sehingga ya mau persoalan bagaimanapun tetap tenang, karena rumahnya udah kokoh saudara. Soal kecil biasa itu, nanti bisa diperluas lagi rumahnya saudara. Yang penting kokoh dulu pondasinya saudara.
kokoh dulu pondasinya, ya. Barulah kita bisa kuat menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Gak bisa kita, oh aku mau naik ke Sion, gunung Tuhan. Gak bisa, kalau gak akan kuat kalau kita belum tahir, saudara. Masih ada ya kenajisan yang kita pertahankan. Bersihkan dulu, saudara. Ya, banyak hal lagi yang mau Tuhan bukakan. Biarlah di lain kesempatan kita lanjutkan. Kita akan menerima perjamuan suci pada siang hari. Kita tutup Alkitab kita datang